Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah mengizinkan kita untuk bersama-sama menghadiri majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dan kemuliaan ini. Salawat beserta salam kita doakan semoga senantiasa Allah limpahkan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga dan keturunannya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga semoga Allah berikan salawat untuk kita dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini kembali kita lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surat Thaha, dimulai dari ayat 99 sampai ayat 113. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke awal halaman surat Thaha ayat 100, dan sebelumnya kita jemput akhir tadabbur kita di hari kemarin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya, di ayat 97 ya. Kita lihat di ayat 97, di akhir cerita tentang Nabi Musa dan Samiri ya, di mana kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam memperingatkan Samiri ya, menegurnya atau bahkan memarahinya dan murka kepadanya, maka yang telah menciptakan sapi dan kemudian menyesatkan Bani Israel pengikut Nabi Musa alaihissalam, maka setelah disampaikan ancaman Allah kepada perbuatannya, maka kemudian Nabi Musa pun memerintahkan kepada Samiri untuk pergi dari negeri tersebut ya, pergi meninggalkan mereka. Apa kata Nabi Musa? Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Berkata Nabi Musa alaihissalam, pergilah engkau wahai Samiri, fa inna laka fil hayati, maka sesungguhnya bagi engkau di kehidupan ini, di atas dunia maksudnya, an taqula la misas, bahwasanya hukumanmu di dunia adalah engkau akan mengatakan perkataan la misas. La misas artinya kemarin kita jelaskan tidak bisa menyentuh dan tidak bisa disentuh ya. Artinya ini bukan sebuah kehebatan, justru sebuah hukuman. Dia tidak bisa menyentuh orang lain dan tidak pula dia bisa disentuh oleh orang lain. Itulah hukuman yang Allah berikan kepada Samiri di dunia. Kemudian wa inna laka mau'idan lan tukhlafah. Kemudian yang kedua setelah itu Nabi Musa juga mengatakan, dan sesungguhnya bagimu wahai Samiri mau'idan lan tukhlafah, ada ancaman, ada sebuah perjanjian, ancaman yang kamu tidak dapat menghindarinya, yaitu nanti di akhirat kelak kamu akan mendapatkan siksaan atas perbuatanmu tersebut. Kemudian selanjutnya Nabi Musa berkata, wanzur ila ilahika, dan lihatlah kepada Tuhanmu, kepada sapi yang tadinya telah dia ciptakan dan dia serukan untuk disembah. Wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifa, dan lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau masih saja senantiasa menetapi beribadah kepadanya. Kata Nabi Musa, lanuharriqannahu, sungguh akan kami bakar Tuhanmu tersebut, thumma lanansifannahu fil yammi nasfa, kemudian akan kami taburkan, akan kami hamburkan hasil pembakarannya yaitu debunya, fil yammi, di dalam lautan ya, di beberapa lautan, nasfa, dengan cara penyemaian atau penaburan atau penghamburan yang seksama begitu. Nah, ini yang diberikan hukuman kepada Samiri oleh Nabi Musa alaihissalam akibat perbuatannya yang menyesatkan umat Bani Israel. Lalu kemudian Nabi Musa melanjut berkata, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu,
Sesungguhnya yang patut, yang pantas, yang seharusnya engkau jadikan Tuhan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi la ilaha illahu, yang mana tiada Tuhan selainnya, tiada Tuhan selain Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ya, yang mana Dia telah meliputi segala sesuatu ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di antara keduanya, yang sebelumnya, yang saat ini sedang terjadi dan yang akan terjadi, yang dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada satu hal pun sekecil apapun ukurannya yang tersembunyi dari ilmu Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, itu kemarin akhir dari tadabbur kita di surat Toha ayat 98. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang 99 Allah menjelaskan, "Kadzalika, demikianlah, naqussu 'alaika, kami telah mengkisahkan, kami telah menceritakan kepada engkau." Engkau di sini siapa? Kembali lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah wahai Muhammad, kami ceritakan kepada engkau min ambai, di antara atau sebagian daripada berita-berita, cerita-cerita, ya, qasas atau amba, ma qad sabaq, berita-berita, cerita-cerita tentang apa-apa yang telah berlalu, ya. Demikian Allah ceritakan pada Nabi Muhammad di antara cerita-cerita tentang kejadian yang telah terjadi di masa lalu, dan ini juga menjadi bukti kebenaran kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tidak pernah belajar, beliau tidak pernah berguru, beliau tidak pernah mondok, beliau tidak pernah bertalaki, bahkan tidak pandai menulis dan tidak pula membaca, tapi beliau bisa menceritakan cerita-cerita yang mungkin hari itu orang-orang Quraisy pun tidak mengetahuinya sebagaimana yang beliau ceritakan. Tapi dengan izin Allah dan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad menceritakan banyak sekali cerita nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya, yang tentunya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah kata Allah, kami telah ceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita-berita dari umat-umat yang telah terdahulu. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad dari sisi kami sebuah peringatan, ya, peringatan kepada umatnya, ya, dari cerita-cerita tersebut yang tujuannya adalah bukan hanya sekedar menjadi bahan bacaan, ya, bukan hanya sekedar menjadi bahan pengetahuan, tetapi tujuan utamanya adalah agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan nabinya. Nah, kemudian Allah mengatakan selanjutnya, man a'rada anhu, maka barang siapa yang berpaling darinya. Nya ini kembali kepada dzikra tadi, yaitu peringatan tadi. Allah mengatakan, kami telah memberikan kepada engkau dari sisi kami sebuah peringatan. Peringatan ini itu Al-Qur'anul Karim dengan segala isinya, tentang hari kiamatnya, tentang surganya, tentang nerakanya, dan lain sebagainya. Man a'rada anhu, maka barang siapa yang berpaling dari peringatan tersebut, yaitu dari Al-Qur'anul Karim, ya, berpaling di sini eh, tidak hanya sekedar eh, tidak beriman kepadanya, ya, tidak hanya sekedar kafir, ingkar dan tidak mempercayainya, tapi juga termasuk, ya, orang-orang yang tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburinya, tidak mau kemudian menerapkan perintah-perintah dan menjauhi larang-larangannya, dan juga tidak mau berhukum dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya, ya. Maka Allah mengatakan, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling daripadanya, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka sesungguhnya dia, siapapun dia, ya, yahmilu yaumal qiyamati wizra, akan memikul di hari kiamat dosa yang sangat besar. Itu orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran. Orang-orang yang ingkar, kafir, tidak mempercayai, ya, menolak. Demikian pula orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada Al-Quran tersebut. Maka dia nanti akan datang di hari kiamat membawa wizra, membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun di sini khususnya disebutkan kepada umat Nabi Muhammad yang sedang beliau dakwahi, yaitu
orang-orang kafir Quraisy, namun juga berlaku untuk seluruh manusia yang datang setelah mereka, yang berpaling dari Al-Quran, yang tidak mengimani, mempercayai, dan tidak pula berinteraksi dengan Al-Quran ini. Khalidina fihi, ya, khalidina fihi. Mereka akan kekal dalam keadaan itu, ya, mereka akan kekal dalam keadaan itu, yaitu membawa dosa di hari kiamat. Ya, ini sebelum hari kiamat terjadi, ya. Maksudnya sebelum hari berbangkit terjadi. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Ya, dan mereka dan amat buruklah bagi mereka pada hari kiamat itu nanti sebagai beban yang akan mereka bawa di hari kiamat tersebut. Jadi di dosa tadi, dosa yang bersumber atau datang atau akibat dari tidak berimannya kepada Al-Quran, berpalingnya daripada Al-Quran, itu akan melekat terus pada diri orang yang bersangkutan. Ya, ketika dia telah meninggal sampai kemudian dia berada di dalam alam kuburnya, entah seberapa lama, ya, sampai nanti ditiup oleh malaikat Israfil, sangkakala, ya. Kemudian Allah mengatakan wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Setelah mereka kekal dengan dosa yang mereka pikul tadi di alam barzakh, maka kemudian Allah jelaskan wasa'alahum yaumal qiyamati himla, dan amat buruklah bagi mereka nanti di hari kiamat apa yang mereka pikul berupa dosa itu sebagai beban yang sangat berat. Kemudian kata Allah, Allah perjelas di sini, yaitu, ya, beban berat yang mereka pikul, dan itu suatu kondisi yang sangat buruk, kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang sangat menyusahkan. Di hari kiamat itu terjadinya tatkala yauma yunfakhu fis-sur, pada hari yang pada saat itu ditiuplah sangkakala, ya. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan kami bangkitkan, kami kumpulkan para pendosa-pendosa, orang-orang yang mujrim, para pembuat dosa, orang-orang yang penjahat-penjahat di dunia, yauma idzin, pada hari itu, zurqa. Zurqa di sini dalam bahasa Arab artinya biru, Bapak Ibu, ya, tapi bukan dalam keadaan badannya biru, ya, tetapi di sini menggambarkan orang yang dalam keadaan yang sangat ketakutan sehingga mukanya terlihat membiru. Biru karena muram, ya. Karena eh, warna hitam yang nampak dari muka-muka orang pendosa itu saking hitamnya maka dia berubah menjadi terlihat seperti biru, terutama ketika diterpa oleh teriknya matahari di Yaumul Mahsyar tersebut. Seperti halnya di dunia orang-orang Afrika, ya, seperti orang-orang Afrika yang sangat hitam yang hidup di negeri Sudan Selatan itu, Bapak Ibu, bangsa Tuareg namanya, suku Tuareg, dan di selatannya, atau ya di selatannya eh, negara Aljazair itu hidup kaum Tuareg yang saking hitamnya kulitnya itu maka ya terlihat seperti semburat warna biru memancar dari wajah mereka. Nah, itu seperti itu karena hitamnya. Namun di sini tentu bukan karena kulit mereka hitam, tapi karena hitamnya wajah mereka akibat banyaknya dosa yang telah mereka lakukan di dunia, sehingga mereka menghadap Allah dalam keadaan membiru, ya, dengan muka yang membiru karena hitam muram. Yauma yunfakhu fis-sur, pada saat tersebut nanti akan ditiup sangkakala di hari kiamat, dan kemudian orang-orang yang tadinya berada di dalam kubur mereka menanggung dosa-dosa tadi, kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, maka seluruh makhluk yang tertimbun, terkubur di dalam bumi berhamburan ke atas langit, berhamburan ke udara ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Dan kemudian khususnya orang-orang mujrimin ini, orang-orang pendosa, para kriminalis, penjahat, mulai dari penjahat akidah sampai kepada penjahat akhlak, penjahat kemanusiaan, mereka semua akan dibangkitkan dalam keadaan hitam membiru. Nah, kemudian Allah jelaskan di sini Bapak dan Ibu, dan kita berharap dalam mentadaburi ayat tentang akhirat ini, ya, kita tidak mendengarkannya begitu saja, tapi juga membayangkan, ya, membayangkan seandainya kita, nauzubillah min zalik, di posisi tersebut, dan kita semua nanti akan ke sana Bapak dan Ibu, ya. Dan tentunya kita tidak berharap kita masuk dalam eh,
kumpulan orang-orang yang Allah ceritakan di sini. Kemudian setelah tadi mereka dikumpulkan di padang mahsyar, digiring oleh malaikat dalam keadaan badannya atau wajahnya hitam membiru. Kemudian mereka dijelaskan lagi oleh Allah, yatakhafatuna bainahum. Mereka pun akan berbisik-bisik di antara mereka. Ya, mereka akan berbisik-bisik, ya, sebagaimana halnya orang sedang berkumpul sebuah lapangan menunggu sebuah pengumuman, mereka tidak tahu akan diapakan, akan dikemanakan. Ya, mereka berbisik. Ya, lalu tapi apa yang mereka bisikkan? Mereka berkata, in labithtum illa asyara. Mereka berkata, tidaklah kalian, ya, kalian di situ itu kita maksudnya, ya, tidaklah kalian berdiam di dunia, illa bistum, tidaklah kalian berdiam di dunia illa asyara, kecuali hanya 10 saja. Nah, Allah tidak jelaskan di sini 10 tahunkah, 10 bulankah, 10 jamkah, yang jelas 10. Ya, katakanlah 10 tahun, ya, maksimal. Ya, hanya masa yang sangat sebentar sekali. Padahal mereka hidup, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang mungkin sampai 100 tahun, tapi terasa hanya seperti 10 saja. Tapi kalau kita lihat di buku tafsir, seperti tafsir At-Tabari, di situ disebutkan pendapat yang mengatakan asyara di sini adalah 10 hari. Ya. 10 hari adalah masa yang sangat singkat, ya, yang mereka rasakan ketika mereka nanti di akhirat. Mereka merasakan seakan-akan di dunia yang mereka telah berdiam di dalamnya. Mereka telah melakukan berbagai macam hal, maksiat, dosa, menikmati segala kenikmatannya tanpa batas, ya, tanpa memperhatikan batasan-batasannya. Itu hanya berlalu kok seakan-akan 10 hari saja. Sedangkan yang mereka alami hari ini setelah 10 hari tersebut, sebuah situasi keadaan yang sungguh-sungguh sangat berat. Ya. Kemudian Allah berkata, nahnu a'lamu bima yaqulun. Ya, kami lebih tahu, lebih mengetahui dengan apa-apa yang mereka katakan. Ya. Idh yaquluna amthaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Kami lebih mengetahui apa-apa yang mereka katakan. Idh yaqulu amthaluhum, tatkala berkata orang-orang yang lebih utama dari mereka dalam hal mencari jalan dalam kehidupan di dunia, illa bistum illa yauma. Tidaklah kalian berdiam di dunia itu kecuali hanya sehari. Nah, ini kebalikannya, ya. Allah berkata, kami lebih mengetahui apa-apa yang mereka katakan. Jadi Allah tahu apa yang mereka ucapkan ketika mereka mengatakan kita berdiam di dunia hanya 10 hari. Sebagaimana Allah juga lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh golongan yang sebelahnya, yang mana golongan yang sebelah itu Allah sifati di sini, idh yaqulu amthaluhum tariqatan, ketika berkata orang-orang yang paling baik, orang-orang yang paling utama dulu memilih jalan kehidupan di dunia, yaitu jalan keimanan, ketakwaan, kesolehan, di mana mereka berkata, in labistum illa yauma. Tidaklah kalian hidup dulu di dunia, menahan sabar dalam keimanan, menahan sabar terhadap hawa nafsu dan syahwat, menahan sabar atas segala macam bentuk ujian, cobaan. Ya, ketika mereka sampai di akhirat, mereka akan berkata, in labistum illa yauma. Sesungguhnya tidaklah kalian dulu berdiam di dunia itu kecuali 1 hari saja. Nah, itu bagi orang yang beriman, dunia itu lebih singkat lagi terasa. Ya, penderitaan, kesabaran yang dulu mereka rasakan sangat berat di dunia, istiqomah dalam agama, ya, sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menunaikan segala macam bentuk ibadah yang memang kadang terasa berat, sabar di dalam menghadapi ujian, cobaan, ya, penderitaan. Ketika di akhirat mereka akan berkata, tidaklah kalian dulu di dunia itu kecuali hanya 1 hari saja, ya. Berbeda dengan orang tadi sebelumnya, orang-orang yang mujrimin tadi, mereka mengatakan 10 hari, agak lebih lama terasa. Tapi ya 10 hari dibanding 70 hari kan sangat singkat Bapak dan Ibu, ya. Artinya sangat singkat yang mereka lalui. Kenapa kok malah 10 hari itu dulu diisi dengan segala macam bentuk keingkaran, kemaksiatan, padahal dia cuma 10 hari. Kenapa kita nggak bisa sabar aja dulu di dunia? Kan cuma 10 hari. Sehingga hari ini kita di Yaumul Mahsyar ini tidak mengalami kesulitan apapun. Jadi bedanya di situ Bapak Ibu, ya. 10 hari dirasakan sangat singkat, tapi justru penyesalan. Ya.
Penyesalan kenapa kok cuma 10 hari dulu di dunia, tapi tidak bisa bersabar, menahan hawa nafsu, tidak bisa menjadi orang yang baik-baik saja. Ya. Berbeda dengan orang sebelahnya, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang yang sabar, justru dia merasakan satu hari saja semua penderitaan yang terasa begitu berat. Ya. Ujian, cobaan, kesabaran dalam keimanan. Ternyata itu dulu di dunia hanya berjalan satu hari saja. Alhamdulillah, sekarang kita berjumpa dengan pahala, berjumpa dengan balasan dari kesabaran kita dulu di dunia. Begitu kira-kira pemahamannya Bapak dan Ibu ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah berkata, "Wa yas'alunaka 'anil jibali." Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Mereka di sini tentu orang-orang kafir tadi. Orang-orang musyrik yang mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang apa-apa yang dilalui oleh orang-orang berdosa, para mujrimin, para pendosa di hari kiamat. Mereka mengangguk-anggukkan kepala, ya, tapi mengangguk-anggukkan kepalanya bukan percaya, bukan beriman, tapi mencemooh, ya, mencemooh, mencemooh, merendahkan dan mengolok-olok. Mereka berkata, wa yas'alunaka 'anil jibal. Lalu bagaimana nasib gunung-gunung pada waktu itu, wahai Muhammad? Ya, kalau manusia oke lah, manusia-manusia yang lemah, ya, bisa diatur oleh malaikat dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung yang begitu besar? Apa nasibnya nanti? Bagaimana nasib gunung-gunung ini di hari kiamat tersebut, kata orang-orang kafir tersebut. Lalu Allah katakan, Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yansifuha Rabbi nasfa. Akan dihancurkan dia oleh Tuhanku dengan sebuah penghancuran yang sangat dahsyat. Ya, jangankan gunung, buminya sekalian pun dihancurkan oleh Allah. Jangankan bumi, semua bintang, bintang, planet-planet, matahari yang besarnya entah berapa kali bumi, bahkan seluruh jagat raya ini, Bima Sakti kah namanya, langit kah namanya, semuanya akan dihancurkan oleh Allah, apalagi cuman gunung ya. Fakul yansifuha Rabbi nasfa. Maka katakanlah wahai Muhammad, akan dihancurkan dia gunung-gunung tersebut oleh Tuhanku dengan kehancuran yang sangat dahsyat. Bahkan fayadharuha qa'an safsafa. Maka dia yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya qa'an safsafa, ya. Nah, di sini mungkin artinya salah ya, Bu ya. Qa'an di sini artinya sebetulnya bumi yang datar, ya. Bumi yang datar yang terhampar. Qa'an safsafa, enggak ada gunung lagi. Gunung yang tadinya diagungkan, yang dianggap benda yang sangat dahsyat, besar, ditakuti, maka di hari kiamat Allah jadikan gunung tersebut hanyalah bagai sebuah ruangan yang datar saja. Ya, qa'an safsafa, yang gunung-gunung itu akan datar, tidak berbekas sama sekali. Karena kalau dikatakan lembah, aneh lagi Bapak Ibu ya, lembah yang datar. Jadi lembah ya oke lah. Qa'an suatu ruangan artinya ya. Safsafa artinya sesuatu yang datar, sesuatu yang terhampar datar. Nah, di sini Allah perjelas lagi apa yang dimaksud dengan qa'an safsafa di sini, yaitu suatu ruangan, suatu keadaan, suatu dimensi yang datar saja. La tara fiha iwajan wala amta. Engkau tidak akan melihat pada hari itu di bumi tersebut, ya, atau di gunung-gunung tersebut, iwajan, tempat yang rendah, dan tidak pula ada lagi tempat yang tinggi. Tidak ada lagi tempat yang berlembah-lembah, dan tidak ada lagi tempat yang berbukit-bukit. Semuanya datar semua. Ya, semuanya datar. Allah hancurkan semua gunung-gunung tersebut dan Allah jadikan bumi ini menjadi datar saja. Ya, jadi di sini bisa difahami dengan dua cara Bapak dan Ibu. Bisa jadi maksudnya ketika memang kiamat itu terjadi, ya, yang mana Allah hancurkan gunung-gunung, dan bisa jadi maksudnya adalah ketika setelah kiamat terjadi, semua telah hancur, ya. Kemudian Allah jadikan alam yang baru, tempat nanti di mana manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Kemudian Allah ciptakan lagi bumi, bumi berbeda dengan bumi yang sebelumnya, dan langit berbeda dengan langit yang sebelumnya. Namun di bumi yang baru tersebut, tempat nanti manusia akan dibangkitkan di sana, maka bumi tersebut tidak lagi memiliki gunung dan tidak lagi memiliki lembah. Ya, semuanya hanya padang terhampar, datar. Sebagaimana Allah jelaskan di sini, la tara fiha iwajan wala amta. Engkau sedikit pun tidak akan melihat di sana tempat yang rendah dan tidak pula tempat yang tinggi. Kemudian
Yauma idin, pada hari itu. Nah, berarti ini memang eh, lebih cocoknya memang di yaumul mahsyar ya. Hari di bumi yang lain, di langit yang lain setelah Allah jadikan kiamat itu terjadi, kemudian sebelum malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, Allah jadikan kembali bumi itu, langit itu berbeda dengan yang sebelumnya. Cuman bumi yang terjadi sebelum manusia dibangkitkan itu adalah bumi yang datar saja. Ya, bumi yang tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, datar semua. Yauma idzin, pada hari itu yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu. Orang-orang yang dibangkitkan, seluruh manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati sebelum hari kiamat, mereka akan dibangkitkan oleh Allah setelah ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Lalu mereka yattabi'una ad-da'iya. Mereka akan mengikuti seorang penyeru. Sang penyeru di sini adalah malaikat Israfil yang akan menuntun mereka ke tempat pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, ke mahkamah Allah, ke tempat hisab. Mereka akan mengikuti penyeru la iwaja lahu. Seorang penyeru yang tidak akan berbelok-belok, ya. Ya, ini penyeru yang lurus, ya, tidak berbelok-belok, maksudnya bisa jadi memang penyerunya itu orang yang lurus, tidak macam-macam, tidak banyak omong, jelas, ayo ikuti aku, ya. Bisa jadi juga diartikan mereka berjalan dalam keadaan lurus, tidak berbelok-belok, ya. Tapi ini lebih, kalau saya memahaminya, lebih kembali kepada da'inya. Mereka akan mengikuti seorang da'i yang tidak berbelok-belok jalannya. Baik dari sisi jalannya, begitu pula dari sisi sikapnya. Ya, jadi nggak banyak ngomong, dalam keadaan tegas, menakutkan. Mereka akan menggiring manusia di padang mahsyar ke tempat berkumpulnya manusia di padang mahsyar setelah mereka dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali. Maka kemudian mereka akan dikumpulkan di suatu tempat, dan disitulah kemudian Allah turun ke bumi, Allah turun ke tempat mereka. Lalu Allah katakan di sini wa khasya'atil aswatu lirrahman. Maka wa khasya'atil aswat, maka khusyuklah. Khasya'at di sini khusyuk, ya. Khusyuk artinya hening. Maka heninglah suara-suara, tidak ada yang bercakap-cakap, berbicara satu pun, siapapun dia. Jangankan menghardik, jangankan berteriak, jangankan bercanda, ya. Bahkan jangan pun berbisik, semuanya hanya terdiam, ya, dalam keadaan khusyuk suaranya kepada siapa? Kepada Rahman. Mereka memandang, mereka melihat pandangan depan ke lurus, lurus, meskipun mereka tidak melihat Allah, ya, tapi mereka digiring oleh malaikat Israfil ke suatu tempat. Di situ mereka akan dihadapkan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Fala tasma'u illa hamsa. Maka dalam proses mereka berjalan tersebut, kata Allah di sini, fala tasma'u illa hamsa, maka tidak akan terdengar oleh pendengaran manusia pada waktu itu illa hamsa, kecuali hamsa. Apa itu hamsa, Bapak dan Ibu? Dalam kitab tafsir At-Tabari jelaskan banyak penjelasan dari para ahlu ta'wil dari kalangan sahabat dan tabi'in yang menjelaskan hamsa itu adalah bunyi gesekan kaki manusia dengan tanah, ya. Jadi suara derap kaki atau suara langkah kaki yang timbul atau bersumber dari gesekan kaki manusia dengan tanah. Hanya itu yang terdengar di tengah keheningan yang begitu mencekam. Manusia berjalan satu arah semua, ya. Dan waktu itu seperti digambarkan, semua berjalan tanpa busana, tidak berpakaian atau bertelanjang bulat, ya. Ya, mungkin ada yang kepikiran kalau begitu malu gitu, ya. Mungkin aurat kita dilihat oleh orang lain dan seterusnya. Itu pernah ditanyakan pula oleh Ibunda Aisyah. Maka Nabi menjelaskan, ya, semua orang akan sibuk dengan nasibnya. Nggak ada keinginan, nggak ada syahwat, nggak ada rasa ingin untuk melihat aurat orang lain. Ya, meskipun semua manusia berjalan dalam keadaan tidak berbusana, ya. Mereka hanya memikirkan kemana mereka akan dibawa, apa nasib mereka yang akan mereka lalui, dan seterusnya. Fala tasma'u illa hamsa, maka engkau tidak akan mendengarkan kecuali hanya hamsa saja, yaitu suara bisikan atau gesekan kaki manusia dengan tanah. Kemudian Allah menjelaskan lagi bagaimana keadaan pada hari tersebut.
Allah mengatakan yauma idzin la tanfa'us syafa'atu, pada hari itu tidak akan berguna syafaat. Tidak ada gunanya syafaat. Seorang teman tidak akan bisa menolong temannya, seorang ayah tidak akan bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ayah, suami tidak akan bisa menolong istri, ya. Tidak ada syafaat pada waktu itu, kecuali nanti syafaat yang Allah izinkan, ya. Illa man adina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla, ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali ada pengecualiannya, yaitu orang yang Allah izinkan, yaitu Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman itu Allah, kecuali yang Ar-Rahman izinkan untuknya untuk memberikan syafaat, wa radiya lahu qaula, dan dia ridhoi atau dia izinkan, dia restui kepadanya orang tadi yang diizinkan tersebut untuk berbicara. Yang mana di sini, ya, sebagai mufassir mengatakan ini dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, dan mungkin juga para nabi-nabi dari setiap umatnya, ya, atau mungkin juga manusia-manusia yang dulu di dunia saling berbuat dalam ketaatan, mereka bisa saling menyelamatkan dan seterusnya. Jadi ada pengecualian, ya, pengecualian-pengecualian di sini yang memang tidak didefinisikan siapa yang Allah izinkan nanti di yaumul mahsyar untuk mengizinkan memberikan syafaat, menyelamatkan orang lain, dan diizinkan pula untuk berbicara. Yang pasti tentunya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ma baina aydihim, apa-apa yang ada di hadapan mereka berupa keadaan, situasi yang sedang mereka hadapi. Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahui apapun yang sedang mereka lakukan, apapun yang sedang mereka rasakan. Wa ma khalfahum, demikian pula Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di belakang mereka, artinya apa-apa yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Ya, itu maksudnya wa ma khalfahum. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang saat itu sedang mereka lalui, sedang mereka rasakan, yaitu di yaumul mahsyar, dan Allah juga Maha mengetahui apa-apa yang telah mereka tinggalkan, apa yang ada di belakang mereka ketika dulu mereka di dunia. Wala yuhituna bihi ilma, ya, sedangkan mereka, kalau Allah Maha mengetahui apa yang sedang mereka rasakan, apa yang dulu mereka lakukan di dunia dan kemana mereka akan pergi bahkan, sedangkan manusia tersebut wala yuhituna bihi ilma, sedangkan manusia itu tidak mampu meliputi dengannya ilmunya. Ya, nya di sini bisa kembali kepada Allah. Ya, manusia tidak mengetahui hakikat Allah tersebut seperti apa, atau bisanya kembali kepada apa-apa yang tadi dikatakan, keadaan hidup mereka yang akan mereka lalui, dan juga bagaimana dulu apa yang mereka lakukan di dunia. Tapi di sini lebih kembali kepada Allah sebetulnya, ya, dan mereka tidak mampu meliputi ilmu mereka kepada Allah itu. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, di hari kiamat tersebut, di yaumul mahsyar, ya, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, wa'anatil wujuh, dan tertunduklah wajah-wajah manusia lil hayyil qayyum, ya, kepada zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al hayyul qayyum, dua nama Allah Subhanahu wa taala, al hayy dan al qayyum, zat yang selalu hidup, tidak pernah mati, dan juga yang dia berdiri sendiri tidak tergantung kepada apapun. Maka pada hari itu wajah-wajah manusia tertunduk, ya. Wajah-wajah manusia tertunduk semuanya. Wa qad khaba man hamala zulma, dan sungguh betul-betul telah merugi, telah kecewa, ya, telah menyesal, man hamala zulma, orang-orang yang membawa kezaliman dalam pundak mereka di hari tersebut. Semua manusia akan tertunduk, ya, tertunduk karena takut menghadapi situasi yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan pada itu, termasuk juga orang-orang beriman tentunya. Ya, saking dahsyatnya keadaan waktu itu. Tapi tentu orang beriman nanti akan diselamatkan oleh Allah, akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas secara umum semua manusia pada waktu itu akan tertunduk ketakutan, ya, dan kepada siapa? Kepada Al Hayyul Qayyum, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah jelaskan wa qad khaba man hamala zulma, dan sungguh betul-betul telah merugi, telah kecewa, telah menyesal
orang-orang yang membawa kezaliman, ya, dalam hidupnya, dan dia bawa sampai ke dalam kuburnya, bahkan sampai dia yaumul mahsyar, karena tidak pernah bertaubat, bahkan tidak pula pernah meminta maaf kepada manusia yang dia zalimi. Baik zalim dalam artian syirik, ya, seperti yang kita sudah sampaikan sering, zalim dalam konteks akidah adalah berbuat syirik kepada Allah, dan zalim dalam konteks akhlak muamalah adalah melakukan perbuatan yang menganiaya manusia, baik kehormatannya, jiwanya maupun hartanya. Maka orang-orang yang berbuat zalim dulu di dunia, mereka akan datang dalam keadaan kepalanya tertunduk dan menanggung rasa penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Namun sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal minas shalihat." Dan barang siapa yang beramal dengan amal-amal yang saleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Nah, lihat di sini Bapak dan Ibu, ada beberapa hikmah di sini. Allah mendulukan di sini barang siapa yang beramal dengan amal-amal saleh dan dia beriman. Nah, padahal kan iman dulu baru beramal saleh, ya. Jadi kita beriman dulu, percaya dulu, baru kita beramal soleh. Tapi di sini maksudnya adalah, ya, ada beberapa penafsiran. Barang siapa yang beramal, ya tentunya dia telah beriman sebelumnya. Dia telah mukmin, dia telah mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sudah jelas, ya. Karena tanpa dua pondasi itu, mau seperti apapun amal soleh dilakukan, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diganjar oleh Allah. Itu sudah jelas, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang Allah maksud di sini adalah orang-orang yang mengikuti imannya dengan amal soleh. Wa man ya'mal minas solihat. Barang siapa yang dulu dia mengerjakan amal-amal soleh, ya, dimulai dari melakukan perkara-perkara yang wajib, perintah-perintah Allah yang memang wajib, salat 5 waktu, puasa Ramadan, berzakat jika ada kelebihan harta, berhaji jika telah mampu, dan juga tentunya amal-amal yang lain, ya, amal-amal sunnah. Kemudian Allah perjelas di sini wa huwa mu'min, sementara dia beriman. Ya, bisa jadi iman ini tambahan, artinya orang yang beramal soleh tadi itu adalah orang yang dengan syarat dia beriman. Ya, karena banyak juga orang beramal soleh tapi dia tidak beriman. Tapi juga bisa diartikan dengan cara yang kedua, barang siapa yang dia melakukan amal-amal soleh dan dia beriman. Beriman di sini bukan dalam artian beriman percaya atau tidak percaya pada Allah, tapi beriman dalam artian yakin bahwasanya amal soleh yang dia lakukan itu nanti akan mendapatkan pahala, nanti akan mendapatkan ganjaran, ya, nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga diartikan bahwa mukmin ini dia melakukannya dengan iman, ya. Karena kalau orang beramal soleh dia lakukan dengan iman, ya, dia nggak hitung-hitung, ya, seperti halnya orang puasa. Kenapa dia puasa? Ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman artinya dia percaya bahwasanya puasa yang dia lakukan ini betul-betul perintah Allah. Dia yakini itu. Dan kemudian juga ihtisaban, dia menghitung-hitung pahala yang akan dia dapatkan. Maka ini juga bisa diartikan dengan beramal soleh dilandasi dengan keimanan. Maka bagi orang yang beramal soleh dalam keadaan beriman tersebut, ya, dengan penjelasan yang tadi kita sampaikan, maka di yaumul mahsyar fala yakhafu zulman wala hadma. Maka mereka tidak akan merasakan khawatir atau akan merasakan takut ada dua hal, terhadap dua hal. Yang pertama zulman, ya, fala yakhafu zulman. Mereka tidak akan takut kepada kezaliman. Apa maksudnya kezaliman di sini? Dalam kitab tafsir dijelaskan mereka tidak akan takut dosa orang lain ditimpakan kepada mereka. Nah, itu nggak mungkin terjadi, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kemudian yang kedua wala hadma. Mereka juga tidak merasa takut eh, pahala amal soleh yang dulu mereka lakukan akan diambil oleh orang lain, akan dirampas oleh orang lain. Jadi dua kemungkinan itu tidak sama sekali ada rasa khawatir di hati orang mukmin yang tadi beramal soleh. Tidak takut dosa orang lain akan ditimpakan kepadanya, ya, sehingga dia merasa dizalimi, dan tidak pula takut apa yang dulu telah dilakukan di dunia dengan susah payah berupa amal ibadah, ya, ketaatan. Dia tidak takut nanti akan dikurangi oleh Allah pahalanya. Justru sebaliknya, ya.
akan dilipat gandakan oleh Allah. Mungkin dia perkiraannya pahalanya hanya 1.000, ternyata yang Allah berikan 1 juta. Ya, jadi itu maksudnya di sini fala yakhafu zulman wala hadma. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang terakhir kemudian Allah menutup dengan mengatakan wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Dan demikianlah wahai Muhammad, anzalnahu. Kami telah menurunkan zikir tadi yang disebutkan di ayat 99 ya, di mana Allah mengatakan kami telah memberikan kepada engkau dari sisi kami zikir, peringatan yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah kembali menjelaskan wa kadzalika anzalnahu, dan demikian pula lah kami telah menurunkannya. Nya itu adalah zikir tadi, peringatan tadi, yaitu Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyya, sebuah Al-Qur'an, sebuah bacaan yang berbahasa Arab. Jadi Allah pertegas di sini Al-Qur'an itu Allah sengaja, Allah maksudkan, Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ini juga menandakan pentingnya bahasa Arab Bapak dan Ibu ya. Pentingnya kita mempelajari bahasa Arab karena Al-Qur'an yang Allah turunkan untuk kita manusia umat Nabi Muhammad SAW diturunkan berbahasa Arab ya, tidak dengan bahasa lain. Maka agar kita bisa menjadikan Al-Qur'an itu pedoman, tuntunan, hidayah, maka tentu haruslah kita mempelajari pula bahasa yang digunakan oleh Allah untuk menuliskan Al-Quran itu atau menurunkan Al-Quran itu, yaitu bahasa Arab. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Dan demikianlah kami telah menurunkannya sebagai sebuah Al-Quran yang berbahasa Arab. Wasarrafna fihi minal wa'id, dan kemudian kami telah mengulang-ulang padanya, itu adalah Al-Quran, minal wa'id, ancaman-ancaman kami. Di setiap surat Allah sebutkan ancamannya, tidak sekali, tidak 2 kali, ya, tidak 3 kali, bahkan berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kali Allah ulangi ancaman-ancaman, janji-janji buruknya. Apa tujuan Allah mengulang-ulang Bapak dan Ibu? Ya, di setiap surat, di setiap tempat, tujuannya adalah la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka manusia itu bertakwa, takut kepada Allah. Ya, takut di sini bukan seperti takutnya kita kepada orang jahat, tidak ya, tapi takut artinya menjaga hak-hak Allah, ya, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi apa-apa yang Allah larang. Nah, itu maksudnya takut di sini. Au yuhditsu lahum dzikra. Tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang mana Allah ulang-ulang di dalamnya peringatan-peringatan, ancaman-ancaman. Tujuannya tidak lain adalah agar manusia itu bertakwa, takut kepada Allah, ya, takut dalam berhidup di dunia ini, hati-hati, ya, tidak serampangan, tidak selonong-boy, tidak melampiaskan semua hawa nafsu sesukanya, tapi bertakwa, takut, menjaga batasan-batasan. Au yuhditsu lahum dzikra, atau tujuan yang lainnya adalah untuk menimbulkan bagi diri mereka itu sebuah dzikra, peringatan, ya. Kalau tidak sanggup bertakwa, berjalan lurus istiqamah, ya minimal kalau baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, diulang-ulang janji Allah tersebut, minimal ada semacam zikra, semacam teguran, pengingat di dalam hati kita, ya, sehingga tersadarkan kembali, ya, timbul kembali keinginan untuk bertaubat, istiqamah di dalam menjalani kehidupan. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, demikian kiranya akhir dari tadabbur kita pada pagi hari ini sampai ayat 113 ya. Sampai ayat 113, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan cukup jelas bagi Bapak dan Ibu dan bisa diambil hikmah, mauizah dan pengajarannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat saudari sekalian, dan saya mohon maaf eh, atas kekurangan, salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan menyebut alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.